Gulai ayam khas restoran Padang. Tipe kuah gulainya ini dia yang kental, medok, tapi yang halus ya. Dimakan sama sambal hijau, lalapan, nasi, makin lengkap. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Livina Hermawan. Hari ini aku mau bikin gulai ayam khas restoran Padang ya. Dan tipe kuah gulainya ini dia yang kental, medok, tapi yang halus ya. Dan resep gulai ini ya, selain untuk ayam juga kalau kalian mau masukin telur rebus ya, tahu, kikil atau tunjang, ataupun mungkin cumi ya, kepala ikan ini juga bisa banget. Nanti tinggal rasa asamnya aja yang kalian sesuaikan ya. Oke, langsung saja untuk bahan-bahannya. Untuk ayamnya di sini aku menggunakan ayam pejantan dibelah 4 dan juga sudah dibuang kulitnya. Untuk bumbu halusnya ini ada bawang putih, bawang merah ya. Terus buat blendernya nanti kita ada air, minyak untuk menumis ya. Terus juga bumbu halus lainnya pastinya ada kemiri, jahe, kunyit, lengkuas, cabai merah besar. Ini untuk warna dan bijinya aku buang. Tapi kalau kalian mau pakai biji juga nggak apa-apa. Tujuannya dibuang supaya lebih halus ya. Pedasnya ini aku pakai cabai rawit hijau. Dan juga untuk pete ini opsional ya. Jadi aku pernah ke restoran Padang terus kayak aroma gulainya tuh ada wangi petenya sedikit dan menurutku itu enak. Cuman kalau kalian nggak ada pete atau nggak suka pete, mau di skip juga silahkan. Untuk aromatiknya ini ada serai, daun salam, daun jeruk, dan juga daun kunyit. Daun kunyit itu mungkin kalau di area Pulau Jawa tuh nggak di semua tempat ada jual ya. Kalian bisa beli online atau mungkin di pasar yang tradisional itu biasanya jual. Lalu juga ini untuk aromatik rempah keringnya ya, ini aku pakai yang udah dicampur premix. Ini tuh bumbu sari Minang ya, atau kalian bisa juga pakai bumbu pemasak rendang, bumbu pemasak kambing buat si aroma yang lebih strong ya. Kalau enggak, kalian mau grind sendiri misalnya kayak dari cengkeh, kayu manis, kapulaga dan lain-lain juga silahkan. Untuk yang ngeblend sendiri aku udah pernah share ya di video gulai cincang, jadi kalian bisa cek aja. Lalu kalau gulai itu kan dia ada rasa asamnya, ini aku pakai asam kandis. Kalau nggak ada banget kalian mau pakai asam jawa juga bisa, rasanya beda sedikit ya. Dan juga pastinya santan. Nah, untuk bumbu halusnya ini ada lengkuas dan juga jahe. Itu kan yang teksturnya tuh agak keras, jadi aku mau iris-iris dulu ya. Dan ini juga tips, kalau misalnya pengen si bumbu halusnya tuh jadi ekstra halus, semua bahan-bahan bumbu halus kecuali bawang-bawangan ini aku mau tumis dulu supaya dia agak layu ya. Lengkuas masuk, jahe masuk, kemiri juga masuk ya. Terus ini ada kunyit, cabai merah Tanjung, ini aku buang si bijinya supaya nanti mouthfeel-nya atau teksturnya tuh dia lebih halus. Tapi kalau kalian mau pakai biji cabainya juga silahkan. Cabai rawit hijau untuk aroma dan juga rasa pedas. Kalau nggak mau pedas ya kalian bisa ganti pakai cabai hijau besar sama buang biji ya. Dan juga ini opsional, aku tambahin juga pete ya untuk aroma. Kalau nggak suka atau nggak ada bisa di skip aja, nggak masalah. Untuk bawang putih, bawang merah ini aku nggak tumis supaya si aromanya tuh dia lebih nendang. Jadi nanti kita akan blender dalam keadaan dia mentah ya. Dengan si bumbu-bumbunya ditumis dahulu ya, si teksturnya itu kan jadi lebih lunak dan nanti lebih mudah lagi dilumatkan atau dihaluskan menggunakan blender sehingga si bumbu gulai itu dia jadi ekstra halus. Nah, ada juga ya yang bikin mungkin si bumbu halusnya tuh dari mentah atau cuma digiling, nanti setelah masak baru disaring atau di blender lagi juga silahkan. Cuman menurutku metode kayak gini ini lebih praktis ya. Untuk bumbu halusnya ini kita tumis saja sampai dia matang dan juga agak layu. Matikan api, biarkan kembali sampai nggak terlalu panas supaya bisa kita blender ya. Oh iya, aku juga udah pernah share ya gulai cincang khas Padang. Sebenarnya rempah-rempah yang digunakan mirip, cuman bedanya kalau gulai cincang tuh dia pakai kelapa gongseng. Dan untuk di resep gulai ayam ini aku nggak pakai kelapa gongseng. Nah, ini bahan-bahan bumbu halusnya tuh udah nggak terlalu panas dan juga sudah lunak ya. Kita akan blender aja. Ini masukin ke blender plus bawang putih, bawang merah. Jadi ini memang aku tuh bikinnya agak banyak ya bumbu halusnya. Ini untuk 2 kilo ayam dan tipe kuahnya tuh yang melimpah ya. Kalian kalau mau coba dulu mungkin testing dulu setengah resep silahkan. Minyak, air masuk, terus tinggal kita blender aja. Kalau blender yang kalian gunakan mungkin kecil atau dia udah nggak terlalu tajam, mau blendernya sedikit demi sedikit juga nggak masalah. Nih, kita perlu blendernya tuh sampai benar-benar halus kayak gini ya. Kita akan tumis di wajan ya,
Aromaticsnya ini kita masukin, ini ada serai yang digeprek, daun kunyit juga ini tinggal diikat, daun salam, daun jeruk masuk. Dan untuk aroma rempah keringnya ya, ini aku pakai yang udah siap pakai, itu udah premix, ini bumbu sari Minang, atau bisa juga kalian pakai bumbu pemasak rendang, bumbu pemasak kambing dan lain-lain ya. Atau bisa juga kalau mau mix sendiri ya, biasanya ada kayu manis, cengkeh, kapulaga, cabai Jawa dan lain-lain. Atau aku juga udah pernah share resepnya di gulai cincang. Asam kandis juga masuk ya. Jadi gulai itu kalau kalian cicipin lagi memang dia ada rasa asam ya. Kalau masakan-masakan Padang tuh pakai asam kandis. Kalau kalian nggak ada banget mau pakai asam Jawa juga silahkan. Memang rasanya tuh nanti akan sedikit berbeda ya dari aroma ya. Ini kita akan tumis sampai dia nggak langu ya. Nah, kalau kalian pengen nyetok bumbu gulai, misalnya nggak mau dimasak dulu sama ayam dan lain-lain, kalian bisa stok aja dalam keadaan kayak gini, masukin freezer ya. Nanti tinggal dimasak pakai air, santan, dan juga protein yang kalian mau gunakan. Terus kalau udah, ini kita akan tambahkan air dan juga santan. Ini aku pakai santan instan yang kemasan ya. Kalian kalau mau pakai santan peras yang kental juga silahkan. Untuk bumbu-bumbunya ini ada garam, penyedap, dan juga untuk gula opsional ya. Karena lidahku suka ada manisnya, jadi aku tambahin. Kalau kalian gak suka, gulanya di skip aja, gak masalah. Nah, ini kita biarkan mendidih sesaat. Dan kalau udah, ini kita akan masukkan si ayamnya ya. Jadi kalau di restoran Padang tuh si kulit ayamnya tuh memang dia dikupas ya. Nah, buat kalian mungkin yang orang Padang atau yang tahu kenapa, bisa tulis aja di kolom komentar. Nah, untuk ayamnya ini memang aku pakai banyak ya, untuk 2 kilo, jadi bumbunya juga kuahnya banyak, medok. Kalau kalian nggak mau sebanyak ini, mau bikinnya setengah resep dulu juga silahkan. Untuk resep lengkap semuanya udah aku tulis di description box ya, jadi tinggal kalian buka aja. Begitu ayam masuk, kita akan tutup, kecilkan api ya. Jadi aku mau masak ayamnya ini dia di api kecil secara perlahan. 1 biar nggak hancur, 2 teksturnya lebih juicy serta meresap ya. Untuk waktu memasaknya, karena ini ayam pejantan yang ukurannya juga nggak terlalu besar, ini cukup sekitar 45 menit sampai 1 jam ya. Kalian bisa sesuaikan aja. Mungkin kalau kalian pakai ayam kampung yang udah agak tua, pakai bebek, itu udah pasti jauh lebih lama waktu memasaknya. Oke, ini kalau udah kalian cobain lagi ya. Tuh, kalian bisa lihat ya, si kuahnya ini dia udah halus ya. Kayak kalau kalian temukan di restoran Padang seperti pagi sore, sederhana gitu ya. Itu kan tipenya kayak lebih halus kayak gini. Ini selera juga sih. Dan kalau misalnya memang masih kurang halus, kalian mau blender lagi atau mau saring, itu silahkan. Ini gulainya dia udah pasti wangi, gurih, medok, dan juga halus ya. Ini udah nggak kalah spesial nih sama di restoran Padang premium yang biasanya harganya mahal. Kalian bisa banget bikin sendiri. Untuk ayamnya ini aku pakai ayam pejantan. Ya udah pasti lembut, meresap juga karena kita masak pakai api kecil di waktu yang cukup lama. Dimakan sama sambal hijau, lalapan, nasi, makin lengkap. Dan kuahnya juga ini kalau ada sisa kalian tinggal cemplungin aja telur rebus ya, atau disiram ke telur dadar dan lain-lain, bakalan nikmat banget ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga kalau Cook Tech dan temukan resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.